Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui, kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dan apa yang kami baca. Tentu kita mengenal sedikit atau banyaknya bagi kita penganut Imam Syafi'i, mengenal dengan Imam Syafi'i, yang mana beliau mempunyai pendapat, ada pendapat lama dan ada pendapat baru. Yang mana pendapat lama dikatakan kaul qadim dan pendapat baru dikatakan sebagai kaul jadid. Dijelaskan, silakan buka kitab Muqaddimah Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, jilid 1 halaman 15 dan lain sebagainya. Silahkan buka di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 halaman 107 sampai seterusnya. Dan silakan buka kitab Mustalahat Al-Madhab Inda Syafi'iyah halaman 12 sampai seterusnya, karya Dr. Muhammad Tamir. Dan silakan buka kitab Mustalahat Al-Madahib Al-Fiqhiyah halaman 253. Dan silakan buka kitab Muqaddimah Ghoyah Al-Quswa, jilid 1 halaman 113. Di sana dijelaskan yang artinya kaul qadim atau kaul jadid. Kata pertama adalah kaul, yang mana kaul itu artinya adalah pendapat atau satu pendapat. Jamaknya adalah aqwal, beberapa pendapat. Yang mana jika diungkapkan kata kaulun atau aqwalun, berarti itu adalah pendapat yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, baik pendapat itu adalah pendapat lama atau pendapat baru. Jika dia pendapat lama, maka dikatakan sebagai kaul qadim, dan jika dikatakan sebagai pendapat baru, maka dinamakan kaul jadid. Lalu dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Muqaddimah Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid 1 halaman 101, yang artinya kata kaulun atau pendapat itu digunakan untuk Imam Syafi'i. Jadi jika di dalam kitab-kitab fikih madhab Syafi'i atau karya-karya ulama penganut madhab Imam Syafi'i, jika mengungkapkan kata kaulun atau aqwalun di pendapat mereka, di kitab-kitab mereka, maka itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Lalu pendapat lama atau kaul jadid dijelaskan itu adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad, yang berupa fatwa atau sebuah karangan buku. Adapun pendapat baru atau kaul jadid itu adalah pendapat Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, baik dalam bentuk tulisan atau fatwa atau dikte. Nah, silakan buka kitab pengantar kitab Majmu' jilid 1 halaman 16. Situ ada dijelaskan.
Lalu Imam Nawawi pun berkata bahwa Imam Syafi'i mengarang beberapa kitab baru ketika beliau berada di Mesir. Di antaranya adalah kitab Al-Um. Lalu silakan buka kitab Tahdhibul Asma wal Lughah jilid 1 halaman 188, bahwa jika di dalam kitab madhab Syafi'i disebutkan kata Robi, maka yang dimaksud adalah Robi al-Muradi. Nah itu. Adapun jika di kitab itu diungkapkan dengan nama Robi al-Jaizi, maka yang dimaksud adalah Robi bin Sulaiman bin Daud al-Jaizi. Nah, lalu Robi ini berkata bahwa Imam Robi atau Robi al-Muradi berkata bahwa Imam Syafi'i pernah tinggal di Mesir selama 4 tahun. Selama 4 tahun Imam Syafi'i mendiktekan sebanyak 1.500 lembar kertas, mengeluarkan kitab Al-Um setebal 2.000 lembar kertas, kitab As-Sunan, serta banyak lagi yang lainnya hanya dalam waktu 4 tahun. Nah, jadi selama 4 tahun Imam Syafi'i banyak mengarang kitab, diantaranya adalah kitab Al-Um setebal 2.000 lembar kertas dan kitab lainnya. Silahkan buka di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i jilid 1 halaman 16. Nah, lalu bagaimana dengan pendapat lama atau qaul qadim dengan pendapat baru atau qaul jadid? Yang mana yang dipakai? Ada yang mengatakan bahwasanya qaul qadim tidak boleh lagi dipakai karena sudah dinasakh oleh qaul jadid. Jadi tidak bisa dipakai. Lalu silahkan buka kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 1 halaman 103. Di situ ada sebuah ungkapan yang artinya, menurut keyakinan saya, pendapat lama bukan lagi bagian dari madhab Syafi'i karena Imam Syafi'i telah memastikan pendapat yang berbeda dalam pendapat yang baru atau qaul jadid. Pendapat yang telah ditarik itu atau qaul qadim bukan disebut mazhab bagi ulama yang menarik. Adapun ulama yang lain mengatakan bahwasanya qaul qadim itu atau pendapat lama masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Ada 2 pendapat. Lalu ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i dalam qaul jadid atau pendapat yang baru tidak pernah meredaksikan pendapat yang sebaliknya dan tidak menyitir pendapat-pendapat tersebut dalam pendapat yang baru, melainkan diam saja. Pendapat yang lama ini telah dipatwakan dan diamalkan karena merupakan bagian dari pendapat Imam Syafi'i. Lalu Imam Nawawi berkata yang artinya, perlu Anda ketahui bahwa pernyataan mereka yang mengatakan pendapat lama bukan merupakan madhab Syafi'i atau telah ditarik atau tidak boleh dijadikan dasar fatwa, maksudnya adalah pendapat lama yang mana Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya meredaksikan pendapat yang berbeda dari qaul qadim. Adapun pendapat lama atau qaul qadim
yang mana Imam Syafi'i tidak mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam mazhab barunya atau qaul jadid, dan tidak menyinggung masalah qaul qadim dalam qaul jadidnya, maka itu tetap dianggap sebagai mazhab atau pendapat Imam Syafi'i, serta bisa diterapkan dan bisa dipatwakan karena Imam Syafi'i telah mengemukakan pendapat lama tersebut dan tidak menariknya. Silakan buka kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab halaman 103. Nah, jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya qaul qadim itu atau pendapat lama tidak bisa lagi dipakai karena sudah dihapus oleh hukum yang baru, yaitu qaul jadid. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwasanya qaul qadim itu masih bisa dipakai selama qaul jadid tidak menghapusnya. Jadi selama Imam Syafi'i tidak menyinggung-nyinggung qaul qadim dengan qaul jadid, maka qaul qadim itu masih bisa dipakai. Nah, ada dua pendapat. Jadi terserah mau ikut yang mana. Lalu ada Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat dari Imam Baihaqi dengan sanadnya dari Rabi'. Beliau berkata yang artinya, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, jika kalian menemukan padaku pendapat yang berbeda dari sunnah Rasulullah, maka peganglah sunnah beliau dan tinggalkanlah pendapat yang aku kemukakan. Silahkan buka kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i karya Ibnu Katsir halaman 178. Jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan dari jalur Rabi' yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir bahwa jika ada pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan sunnah Nabi, maka peganglah sunnah Nabi dan tinggalkan pendapat beliau. Lalu Imam Nawawi berkata, pendapat Imam Syafi'i adalah seperti ini, dan itulah yang diredaksikannya dalam qaul jadid. Semua ini berlaku untuk qaul qadim yang tidak didukung dengan hadis sahih. Sedangkan qaul qadim yang didukung dengan hadis sahih serta tidak bertentangan dengan hadis sahih, maka itu tetap dikatakan sebagai pendapat Imam Syafi'i dan bisa disandarkan atau dilekatkan pada Imam Syafi'i. Silakan buka kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 1 halaman 104. Nah, dari sini kita tahu tentang qaul qadimnya Imam Syafi'i dan qaul jadidnya. Jadi kesimpulannya adalah Imam Syafi'i itu punya pendapat ketika di Baghdad yang dinamakan qaul qadim, dan beliau mempunyai pendapat ketika berada di Mesir yang dikenal dengan qaul jadid. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan jika qaul qadim itu tidak bisa dipakai sebab sudah dihapus oleh hukum yang baru, yaitu qaul jadid. Sedangkan pendapat kedua adalah qaul qadim masih bisa dipakai selama qaul qadim itu tidak bertentangan dengan qaul jadid, dan selama qaul qadim itu tidak bertentangan dengan hadis sahih. Adapun jika qaul qadim bertentangan dengan qaul jadid atau bertentangan dengan hadis sahih,
maka kaul qadim sudah tidak bisa dipakai lagi. Sampai sini semoga kita bisa menjadi lebih cinta kepada Imam Syafi'i, karena ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Maka semoga dengan kita mengetahui ini menambah rasa sayang dan rasa cinta kita kepada Imam Syafi'i. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.